kata kalimat firman Tuhan disampaikan di tempat ini, memberkati, mengajar, menegur, bahkan membangkitkan dan mempercaya kami. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu. Biar Yesus saja dimuliakan, ditinggikan di tempat ini. Berbicaralah bagi setiap kami ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Demi nama Yesus yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita percaya, katakan amin. Beri tepuk tangan. Kurang gede suaranya. Terimalah salam saya dari depan mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih kurang semangat. Shalom Tiberias. Apa kabarnya? Banyak berkat, banyak mujizat, banyak kuasa, banyak kepeng. Yuk kasih salam dulu kanan kirimu. Jumpai 1, 2, 3 orang, katakan selamat datang, selamat beribadah. Yesus mengasihi, Yesus memberkati setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Hari ini tema atau judul khotbah kita berbicara tentang memberi yang terbaik bagi Tuhan atau give the best for God. Saudaraku, kenapa saya membawakan tema ini? Tentu ada alasannya supaya kita, Anda dan saya, tidak menyia-nyiakan hidup ini di dalam Kristus ketika kita dikasih kesempatan hidup dan tinggal di dalam dunia ini. Nah Bapak Ibu, kita yang masih hidup di dalam dunia ini, tentu perjalanan Anda dan saya sangat begitu singkat sekali. Kapanpun waktunya kita dipanggil oleh Tuhan, mau tidak mau, suka atau tidak suka, baik tua dan muda, baik miskin atau kaya, kita harus siap dan sedang mempersiapkan diri di hari, yaitu hari kematian. Yang menjadi pertanyaan kita hari ini adalah, sudahkah kita mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh? Sudahkah Anda dan saya mencintai Allah dengan sungguh-sungguh? Daripada kita mengasihi dunia ini, lebih baik kita mencintai Allah atau mengasihi Allah sungguh-sungguh. Nah Bapak Ibu, langsung saja ambil Alkitab kita, terambil di dalam Injil Matius pasal 22 ayat ke-21. Ambil catatan saudara, ambil pulpen saudara, ambil Alkitab saudara. Saran saya, catat khotbah kita, supaya saudara pulang pasti diberkati oleh Tuhan. Yang sudah dapat katakan, wow puji Tuhan. Kurang semangat ya kita katakan, wow puji Tuhan. Yuk sama-sama kita baca Injil Matius pasal 22 ayat 21. 2, 3, iya. Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Berbahagialah bagi setiap kita hari ini yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita setiap hari. Nah saudaraku, menarik sekali kalau kita melihat pembacaan firman Tuhan ini. Di sana dikatakan bahwa jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Ini ada satu perdebatan yang luar biasa antara Yesus dan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Pertanyaan orang Farisi ini sebenarnya hanya untuk mencoba Yesus. Pertanyaan orang Farisi ini sebenarnya bukan berdasarkan dari dalam hatinya, tetapi pertanyaan orang Farisi ini bahwa ingin menjatuhkan, ingin berniat jahat kepada Yesus. Tetapi yang terjadi, jawaban Yesus ini penuh dengan hikmat. Jawaban Yesus ini jawaban yang luar biasa. Lalu kemudian Yesus berkata kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah itu? Lalu kata orang-orang Farisi, itu gambar dan tulisan Kaisar.
Dan di akhir cerita ini, dan Yesus berkata, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tahukah saudaraku bahwa secara prinsip Yesus ingin menegaskan bahwa orang-orang Farisi harus taat kepada Kaisar dan pemerintahannya. Tetapi Tuhan juga ingin lebih dikasih dan dicintai. Tetapi Yesus juga ingin lebih lagi dicintai oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Dan mereka tidak mengerti bahwa mereka harus lebih taat kepada pemerintahan pada zaman itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Paulus berkata dalam Roma pasal 13 ayat 1, dia bilang begini, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintahan yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Jadi semua pemerintahan yang ada di dunia ini itu atas kehendak Tuhan. Itu atas kemauan Tuhan. Nah, oleh sebab itu mau tidak mau orang Farisi harus taat kepada pemerintahannya pada zaman itu. Taat kepada Kaisar. Tetapi Yesus bilang, engkau harus lebih taat dan mengasihi Allah. Yang menjadi pertanyaan kita hari ini adalah apa itu memberi? Kata memberi, saya pelajari artinya bahwa menyerahkan. Kata memberi artinya membagikan. Kata memberi artinya menyampaikan dan menyediakan. Jadi yang dimaksud oleh Yesus adalah memberi buat Tuhan, mengembalikan apa yang menjadi haknya Tuhan. Memberi yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi Anda dan saya. Banyak orang Kristen hari-hari ini tidak mengetahui tentang prinsip yang namanya memberi. Tidak mengetahui bahwa prinsip memberi itu adalah prinsip kerajaan surga. Makanya Alkitab mengatakan, barang siapa banyak memberi, maka dosanya yang banyak itu akan diampuni oleh Allah. Jadi memberi tidak hanya saja memberikan secara materi, tidak hanya saja memberikan satu, yaitu saudara punya uang banyak kepada Tuhan lalu memberikan persembahan perpuluhan kepada gereja. Tapi kita akan melihat nanti bahwa hidup saudara, tubuh saudara harus pun saudara berikan untuk alat kemuliaan Tuhan. Mari kita akan lihat bahwa ada 3 hal yang dapat kita pelajari apa yang harus kita beri buat Tuhan. Yang pertama, Roma pasal 12 ayat yang pertama. Selanjutnya, yuk sama-sama kita baca 2, 3, ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu apa? Sebagai apa? Yang apa? Yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Perhatikan, mempersembahkan tubuhmu. Jadi yang pertama yang dapat kita pelajari bahwa apa yang dapat kita beri buat Tuhan, kita harus mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Paulus memperingatkan, menegaskan kepada jemaat di Roma supaya mereka mempersembahkan tubuhnya untuk Tuhan. Bukan keinginan daging mereka, bukan hawa nafsu mereka, tetapi pakai tubuh mereka untuk sebagai alat kemuliaan Tuhan. Makanya oleh sebab itu Paulus tegas berkata, persembahkanlah tubuhmu. Kata mempersembahkan tubuhmu, saudaraku, artinya bukan berbicara tentang kita korbankan hidup kita, kita salibkan hidup kita untuk membayar balas budi kepada orang yang mengasihi kita. Misalkan kalau ada orang baik,
balas budinya. Kalau kita bunuh hidup kita, enggak, bukan begitu. Ya kan? Kata mempersembahkan hidup kita, tubuh kita, ini berbicara tentang bahwa kita menyerahkan seluruh hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan dan dipakai hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Jadi seluruh hidup Anda dan saya, pakailah hidup saudara hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dalam Alkitab saudara ada dua contoh kalau kita perhatikan. Ada satu kisah yang bernama siapa? Abraham. Bagaimana Abraham mempersembahkan anak yang bernama Ishak. Dalam kisah Abraham serius untuk mempersembahkan anaknya yang bernama Ishak. Ini berbicara tentang perintah Allah kepada Abraham. Perintah ini gak main-main. Padahal kita tahu bahwa Abraham baru punya keturunan dari Sarah. Waktu Abraham punya keturunan, datanglah firman Tuhan kepada Abraham. Dia bilang, Abraham, persembahkan anakmu kepada Allah di gunung Moria. Gak mudah bagi Abraham ingin persembahkan anaknya. Anak yang sangat dikasihi. Ini anak perjanjian. Ini anak iman bagi dia. Ini anak perkenanan Tuhan dalam hidupnya. Tapi Abraham taat dan setia. Dia mempersembahkan anaknya. Dia akan cerita hidupnya, kisahnya bahwa sampailah Abraham ingin mempersembahkan Ishak. Abraham sudah mulai mengambil pisau ingin membunuh Ishak. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Malaikat Tuhan bilang begini, Abraham, jangan bunuh anak itu, karena aku sangat mengasihi dia. Apa yang terjadi? Tuhan memberikan pengganti seekor domba jantan. Dan Tuhan menamai tempat itu adalah Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Amin. Tuhan menyediakan apa yang saudara perlukan hari ini. Tuhan menyediakan apa yang saudara inginkan hari ini. Karena Allah yang kita sembah adalah Jehovah Jireh. Dia sangat-sangat tahu. Sebelum pun saudara berdoa, dia tahu segala kebutuhan saudara hari. Sebab itu saudara jangan pernah takut, jangan pernah khawatir dalam hidup ini. Karena Tuhan menyediakan.